Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabarnya hari semuanya adik-adik? Apakah adik-adik dalam keadaan sehat dan kuat? Nah, Kakak Eca berharap adik-adik hari ini dalam keadaan sehat dan kuat ya. Kak Eca kan hari ini keadaannya juga sehat juga. Oke? Nah, sekarang adik-adik kita mau beribadah. Tapi sebelum kita beribadah, kita ngapain dulu? Kita saat teduh dulu ya. Oke, semuanya sikap saat teduhnya gimana? Lipat tangan, tutup mata, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 20. Judulnya adalah Bapa di Sorga. Semuanya ikut bernyanyi ya. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah ya Tuhan. Biarlah kami dapat beribadah dengan baik dan berjalan dengan lancar ya Bapa dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus berkati juga agar kami penuh dengan hikmat dan bersukacita ya Tuhan dalam beribadah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita mau baca ayat emas. Ayat emas pada hari ini terambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Ayo dibuka Alkitabnya. Kita baca dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Ikutin kakak baca ya. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya. Pujilah Dia dalam cakrawala-Nya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Di
Adik-adik semua, saatnya kita akan masuk di dalam renungan akan firman Tuhan. Nah, sebelum kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan membaca akan firman Tuhan dan terlebih-lebih merenungkannya untuk dapat menjadi terang dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kiranya kami memohon kepadamu agar Roh Kudus-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami semua, sehingga kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan yang boleh menjadi pegangan dalam hidup kami dan menerangi kehidupan kami setiap harinya. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Teman-teman, sekarang sendiri bakal membaca Alkitab dengan judul Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Matius 8 ayat 1-4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seseorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan mendapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahir orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkanmu dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih pagi hari ini adik-adik semua? Yang ada di rumah? Pasti semuanya ada di rumah kan? Nah, kalian tadi sudah mendengarkan salah satu teman kita membacakan akan firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita semua, bagi kakak layan yang lain maupun bagi adik-adik yang ada di rumah. Tadi firman Tuhannya terambil dari apa ya? Dari Matius. Dari Injil Matius ayat 8. Dari Injil Matius pasal 8 ayat 1-4. Ayo, siapa yang tahu? Injil Matius itu ada di perjanjian apa ya di Alkitab? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Nah, benar adik-adik. Ada di perjanjian baru. Jadi dalam perjanjian baru, salah satunya ada isi yang namanya Injil Matius. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan akan firman Tuhan yang diambil dari Matius 8 ayat 1-4, yang mana firman Tuhan itu berisi tentang bagaimana kakak dan adik-adik semua mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus. Mempercayakan hidup kakak, mempercayakan hidup adik-adik semua kepada Tuhan Yesus. Nah, dari bacaan yang sudah kita dengarkan tadi, kakak mau coba memberikan situasinya ya, menggambarkan situasinya yang terjadi pada masa itu yang kita baca dari Matius 8 tersebut. Pada masa itu, penyakit kusta adalah penyakit yang paling ditakuti banyak orang pada zaman itu ya. Nah, kenapa ya penyakit ini ditakuti oleh banyak orang, penyakit kusta ini? Nah, karena penyakit ini menular dan penderitanya dianggap sebagai orang yang mengalami sakit kusta dianggap sebagai orang yang najis atau kotor. Jadi istilah najis itu sama dengan sekarang ini bilangnya kotor, jijik gitu ya. Jadi
wah kok orang yang kena sakit kusta menjijikkan ya, ih kotor gitu ya. Wah, kenapa ya? Mereka harus menjaga diri mereka tetap terpisah karena mereka kotor kan, dianggap kotor gitu ya. Pada masa itu mereka jadi dianggap harus memisahkan diri dari masyarakat yang tidak punya sakit kusta, yang tidak kena sakit kusta gitu ya. Jadi seolah-olah orang yang kena sakit kusta itu jadinya diasingkan, dikucilkan. Dan jika mereka yang penyakit kusta itu mendekat, maka pada zaman dulu itu mereka harus berteriak dengan kata-kata najis, najis atau kotor, kotor. Tidak ada satupun orang yang mau dekat dengan orang yang kena penyakit kusta. Nah, seperti apa sih ya adik-adik orang yang kena penyakit kusta itu? Nah, pada video ini kalian bisa lihat ya bahwa di sini ada gambar orang yang kena penyakit kusta. Nah, coba adik-adik lihat gambar-gambar ini. Penyakit kusta atau bahasa kedokterannya dibilang lepra ya. Jadi kusta atau lepra itu adalah salah satu jenis penyakit kulit. Jadi itu adalah penyakit kulit gitu ya. Karena apa? Karena penyakitnya itu kelihatan atau tanda-tanda sakitnya itu bisa kelihatan di kulit kita. Mulai dari kepala, tangan, badan, kaki, sampai ujung kaki itu bisa kelihatan tanda-tanda orang yang kena penyakit kusta. Nah, tanda-tandanya itu seperti apa ya? Nah, jadi kalau dilihat di gambar itu, tanda-tanda penyakit kustanya itu muncul bintil-bintil. Bukan bintik-bintik loh ya. Tapi bintil-bintil itu lebih ke kayak ada benjolan-benjolan kecil gitu ya. Kayak jadi benjolan-benjolan yang kecil-kecil gitu. Makanya disebut bintil-bintil yang berwarna seperti agak kehijau-hijauan atau kemerah-merahan gitu ya. Jadi agak kehijau-hijauan atau agak kemerah-merahan. Dan itu sangat menular gitu ya. Itu sangat menular. Jika sakit kustanya parah, maka benjolan yang ada di dalam tubuh, jadi dia muncul juga dari dalam tubuh gitu ya. Benjolan yang ada dalam tubuh itu akan mengeluarkan nanah gitu ya. Jadi nih benjolan dari dalam tubuh keluar, memunculkan bintil-bintil di permukaan kulit. Terus kalau dia parah, maka dia akan bisa kayak semacam mengeluarkan nanah. Nanah itu agak sedikit berair gitu ya penampilannya ya. Nah, kemudian bisa juga membuat rambut kepala orang yang kena sakit kusta itu menjadi rontok. Rambutnya rontok, alis matanya bahkan bisa rontok. Itu ya, alis matanya pun bisa menjadi rontok juga. Nah, itu juga dampaknya kepada kuku kaki ataupun kuku tangan, kuku kaki kita atau kuku tangan, itu kukunya bisa menjadi lembek, menjadi lunak. Menjadi lunak, terus apa? Kan lemah nih kukunya ya jadinya ya. Nah, karena kukunya lunak, kukunya nggak kuat, rapuh, maka juga menjadi mudah patah. Nah, kemudian kukunya bisa lepas dengan sendirinya sehingga pada akhirnya seluruh anggota tubuh penderita penyakit kusta itu akan membusuk mulai dari jari-jarinya gitu ya. Kemudian hidung juga bisa nih, hidungnya makanya bisa aja bagian hidungnya ada yang seperti membusuk, jadi ada yang seperti bisa ada bagian yang hilang. Terus mata juga bisa ya, matanya jadi ketutup gitu ya. Dan sampai akhirnya penderita kusta yang sudah sangat parah tersebut, dia dapat meninggal secara perlahan-lahan. Itu sebabnya penyakit kusta atau lepra ini pada zaman dulu itu sangat berbahaya karena mematikan. Nah,
sedemikian ganas dan menularnya penyakit kusta itu ya adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa bayangkan bahwa memang digambarkan penyakit kusta ini adalah penyakit yang menular, yang ganas dan membahayakan bagi jiwa orang yang kena penyakit kusta. Jadi kembali ke cerita di Alkitab dari Matius 8 ayat 1 sampai 4 ini. Jadi pada zaman dulu orang-orang atau masyarakat yang diceritakan di Alkitab ini hampir semuanya mereka itu memiliki sikap seperti menjauhi orang yang sakit kusta atau mengucilkan dan mengasingkannya. Tapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, berbeda dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus, dia mau mengulurkan tangannya dan menjamah orang yang sakit kusta itu. Coba kita baca dari Matius 8 ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Maksudnya tahir di sini adalah orang yang penyakit kusta itu menjadi sembuh, bersih dari tanda-tanda sakit kustanya. Dia menjadi bersih, tidak kotor lagi, tidak sakit kusta lagi. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, kembali lagi ke cerita tentang bagaimana sikap Tuhan Yesus. Nah, diceritakan bahwa ada satu orang kusta di Matius 8 ayat 1 sampai 4 tersebut. Satu orang kusta itu melihat kan ketika Yesus turun dari bukit, dia melihat Tuhan Yesus dan kemudian dia memiliki kemauan untuk sembuh dulu nih. Si orang yang sakit kusta ini memiliki kemauan untuk sembuh. Setelah dia memiliki kemauan untuk sembuh, kemudian dia memiliki apa? Keyakinan, kepercayaan bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, gitu ya. Nah, jadi setelah dia memiliki kemauan untuk sembuh, yang kedua, si orang sakit kusta itu memiliki keyakinan, percaya, imannya yakin bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan penyakitnya. Nah, dengan demikian makanya si orang sakit kusta itu memohon kepada Tuhan Yesus untuk boleh menyembuhkan dia dari sakit kustanya. Jadi si orang kustanya bilang, jikalau engkau mau, maka engkau bisa menyembuhkan aku, gitu ya. Nah, terus di sini kan dikatakan dalam bacaan bahwa orang yang sakit kusta itu datang dan sujud menyembah dia. Siapa ya? Sujud menyembah dia di sini adalah Tuhan Yesus yang dia sujud menyembah, gitu ya. Kemudian ia mendatangi Yesus dalam sikap menyembah dengan kepercayaan, dengan iman percayanya orang kusta itu bahwa Tuhan Yesus punya kuasa, dan dengan kerendahan hatinya, rendah hati, mengakui bahwa keputusan untuk menolong dirinya yang sakit ini berada di tangan Tuhan Yesus, ya. Nah, kemudian ia berkata kepada Tuhan Yesus, si penyakit kustanya berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Itu ada di Matius 8 ayat 2. Nah, kemudian dalam belas kasihannya Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus menjamah orang yang sakit kusta ini, dan ia menjadi tahir. Seketika itu juga ia menjadi sembuh dari sakit kustanya. Pada saat itu juga ketika Tuhan Yesus mau, ketika Tuhan Yesus memiliki belas kasihan untuk mau menyembuhkan orang yang sakit kusta itu, maka dia menjadi sembuh. Nah, ini artinya penderita kusta itu tidak memaksa Tuhan Yesus loh untuk menyembuhkan dia. Dia hanya memiliki keyakinan, pengharapan yang besar, Tuhan Yesus akan menyembuhkan saya. Nah, kemudian disambut oleh Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus memiliki belas kasihan kepada si penyakit kusta. Kemudian Tuhan Yesus memberkati si orang kusta itu dan memberikan kesembuhan
buat orang yang sakit kusta itu, maka si orang sakit kusta itu menjadi sembuh. Nah, demikian Tuhan Yesus boleh dapat menolong orang yang sakit kusta menjadi sembuh dari sakit kustanya. Kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan kepada orang kusta itu, dia bilang apa adik-adik? Dia bilang bahwa karena engkau karena sudah disembuhkan dari sakit kustanya, maka selayaknya si orang yang sakit kusta itu mengucap syukur, ya. Dia mengucap syukur karena boleh disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan untuk menunjukkan diri kepada kepada imam-imam, menyatakan kesaksian, memberikan kesaksian bahwa aku telah disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita kembali nih kepada masa saat ini. Masa saat ini di mana kakak dan adik-adik hidup di zaman sekarang, kalau misalnya kita sedang sakit nih, contoh nih, adik-adik sedang sakit, adik-adik mengalami batuk atau pilek gitu ya, kemudian kalian ngerasa, aduh batuk pileknya kok nggak sembuh-sembuh, aku pengen dong, aku pileknya sembuh, aku pengen dong batuknya sembuh supaya aku bisa makan dan minum yang normal, aku nggak harus makan sup-supan lagi, aku nggak harus makan yang kuah-kuah atau yang bubur-bubur lagi, tapi aku pengen makan normal, semua makanan dan minuman bisa aku makan dan minum. Nah, terus adik-adik ketika sakit, adik-adik meminta tolong kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Kenapa adik-adik meminta tolong kepada Tuhan Yesus ya? Karena di dalam iman kepercayaan adik-adik percaya Tuhan Yesus punya kuasa. Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan siapa? Menyembuhkan adik-adik semua. Nah, demikian juga jika papa mama kalian atau oma, opa, kakek, nenek, atau opung ada yang sakit, atau adik ataupun kakak kalian ada yang sakit. Nah, kalian juga bisa bantu dalam doa untuk mendoakan keluarga kita yang sakit. Ketika mereka sakit, maka kita memohon kepada siapa? Kita memohon kepada Tuhan Yesus. Kita bawa dalam doa kita sebelum tidur malam, kita bawa dalam doa kita untuk minta tolong kepada Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus, kiranya Tuhan boleh berikan kesembuhan kepada mama yang sedang sakit, kepada papa yang sedang sakit, kepada kakek, kepada nenek, kepada kakak atau adik yang sedang sakit, atau bahkan ada mbak di rumah yang lagi sakit. Kita juga membawakan doa dalam doa malam kita untuk agar keluarga yang sedang sakit itu diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Nah, jadi melalui bacaan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus mau ajarkan kita untuk apa? Untuk memiliki kemauan. Jika kita sedang sakit, kita memiliki kemauan untuk apa? Untuk sembuh, untuk sehat. Itu yang pertama, kemauan dulu nih. Untuk kita mau sembuh, mau sehat kembali. Yang kedua, kita memiliki apa? Kita memiliki iman. Iman di dalam hati kita, di dalam akal pikiran kita, kita percaya bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan kita dari sakit. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita juga yakin dan percaya ketika Tuhan Yesus memberikan belas kasihan kepada kita umatnya, maka Tuhan Yesus mampu menyembuhkan umat manusia dari sakit penyakit. Nah, itulah mujizat yang Tuhan Yesus bisa berikan, bisa tunjukkan sebagai kuasanya untuk dapat memberikan kesembuhan bagi orang sakit, ya. Nah, jadi adik-adik di rumah semuanya sekali lagi
Kak Linda mau menyampaikan firman Tuhan yang kita dapatkan pada pagi hari ini, hendak mengingatkan kita bahwa kita selalu mempercayakan hidup kita hanya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri akan renungan pada pagi hari ini, Kak Linda ada mau menayangkan video tentang 10 orang kusta, ya, tentang 10 orang kusta yang disembuhkan juga oleh Tuhan Yesus dari penyakitnya. Nah, yuk kita sama-sama tonton video ini. Semoga menjadi berkat buat kakak dan adik-adik semua. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau.
kita sekarang mau masuk dalam doa syafaat. Yuk, kita lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami hendak mengucap syukur ya Tuhan, karena pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama untuk ambil bagian dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak di pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh mengucap syukur juga karena kami semua yang hadir dalam ibadah ini boleh dalam keadaan sehat. Kami boleh bersuka cita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan terlebih-lebih mendengarkan akan firman Tuhan yang akan menerangi kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa bagi keluarga kami masing-masing ya Tuhan, bagi mama, papa, oma, opa, kakek, nenek, adik, dan kakak kami di dalam keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh tolong agar keluarga kami semua Engkau berikan kesehatan yang terbaik, Engkau berikan kebahagiaan dan keceriaan dalam menjalani hidup ini hari lepas hari. Ya Tuhan, dalam kesempatan doa syafaat ini, kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi kakak-kakak layan, khususnya kakak layan di GPIB Jemaat Trinitas. Tuhan Yesus yang baik, Engkau saja yang kiranya boleh melindungi kakak layan bersama dengan keluarganya masing-masing ya Tuhan, agar kiranya Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan bagi kakak layan untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanannya walaupun di masa pandemik ini, namun tidak menjadi hambatan bagi semua kakak layan untuk dapat melakukan yang terbaik bagi pelayanan, khususnya di pelayanan Pelkat PA Jemaat GPIB Trinitas. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami juga hendak berdoa bagi jemaat kami GPIB Trinitas ya Tuhan, mulai dari Pak Pendeta, para presbiter, dan juga pegawai gereja yang membantu untuk menjalankan akan segala kegiatan dan aktivitas pelayanan dari jemaat kami GPIB Trinitas. Kiranya Tuhan tolong agar kiranya semua boleh dapat bersatu hati untuk dapat melakukan pelayanan yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, di mana kami tahu sampai dengan hari ini pandemik COVID-19 masih belum hilang dari muka bumi ini ya Tuhan, khususnya dari negara kami Indonesia. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, di dalam kondisi apapun yang harus kami jalani, yang harus kami alami di masa pandemik ini, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus boleh senantiasa ada, hadir di dalam setiap pergumulan kami. Bagi mereka yang mengalami sakit karena COVID-19, Tuhan, Engkau boleh tolong mereka, Engkau boleh sembuhkan mereka, dan mereka boleh terlepas dari penyakit COVID-19. Ya Tuhan Yesus, bagi mereka yang mengalami kehilangan akan keluarga, sanak saudara, dan teman karena penyakit COVID-19, kiranya Tuhan boleh berikan kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi mereka yang mengalami kehilangan akan orang-orang yang dikasihinya, karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kami semua baik di dalam suka maupun duka. Tuhan Yesus, begitu banyak yang kami hendak mohonkan di dalam doa syafaat ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang mengetahui akan isi hati kami. Kiranya Tuhan boleh mendengarkan doa kami masing-masing yang ada di dalam hati kami, agar kiranya Tuhan berkenan untuk mengabulkannya. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa syukur dan permohonan kami. Doa syafaat ini kami hendak naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat-Mu. Pada hari ini, Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menerima persembahan ini ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan ya Tuhan. Dan berkatilah orang-orang yang mengelolanya ya Tuhan, agar dapat dikelola dengan baik. Dan persembahan ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, sebelum kita menerima berkat, kita bernyanyi dulu ya. Dari Kidung Ceria 185, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Kita nyanyi sama-sama ya. Gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalam. Gereja adalah orangnya. Ku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalam. Gereja adalah orangnya. Baik adik-adik semua, ibadah kita sebentar lagi akan selesai. Nah, dengan demikian kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam doa penutup. Yuk adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak pada pagi hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh keceriaan, dan terlebih-lebih kami boleh mengucap syukur karena kami boleh memiliki waktu dan kesempatan untuk ambil bagian dalam ibadah ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan saja yang boleh menyertai akan kehidupan kami setelah ini, waktu demi waktu, hari demi hari. Tuhan saja yang boleh menjadi juru selamat kami, yang melindungi dan menerangi kehidupan kami dari waktu ke waktu untuk tetap di dalam perlindungan Tuhan, untuk tetap di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga memohon kepadamu, kiranya Engkau boleh mampukan kami untuk selalu memiliki kemauan, selalu memiliki kepercayaan, iman percaya kami kepada kuasa akan Tuhan Yesus, dan kiranya juga untuk senantiasa memiliki kemauan untuk bersyukur hanya kepada Engkau saja ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, ibadah kami ini boleh selesai dan kami akan menerima berkat-Mu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai adik-adik sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku
Selamat hari Minggu adik-adik. God bless you. Sampai ketemu minggu depan.